Pernah gak sih kalian merasakan otak kalian itu stuck, susah berpikir dan load information? Sama seperti hal yang saya ingin bahas kali ini. Saya akan membahas salah satu video TEDx yang berjudul How to Get Your Brain to Focus yang dibawakan oleh Chris Bowley. Chris di sini bercerita, dia sadar bahwa hidupnya melakukan kegiatan yang begitu-begitu aja seperti membuka handphone ketika bangun tidur, scroll sosial media, berpindah ke laptop ataupun berpindah ke komputer. Dia tidak mau hidupnya begitu-begitu aja. Akhirnya dia mencoba bereksperimen, berpuasa teknologi. Dia melakukan ini 1 jam maksimal per hari selama 1 bulan. Dia memaksa dirinya benar-benar bosan tanpa gadget selama itu. Hasilnya fokus dia jadi benar-benar meningkat. Dia mendapatkan ide-ide baru. Dia dapat merencanakan masa depan yang lebih cemerlang. Menurut dia, otak kita bukan gampang terdistraksi, melainkan tubuh kita sudah terstimulasi oleh rangsangan informasi secara instan, dopamin kesenangan secara instan. Ketika dia membiarkan otak dia kosong ataupun dia bengong, 48% dari 1 jam itu digunakan untuk merencanakan masa depan. Dia merencanakan wishlist yang sebelumnya mungkin ia tidak terpikirkan ataupun sebagainya. Aktivitas digital sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Otak terus-terusan mencari rangsangan sangat cepat yang menurunkan fokus pada diri sendiri. Solusinya adalah yang pertama, lakukan kegiatan tanpa butuh fokus lebih. Kita seperti mandi lebih lama ataupun mengobrol dengan teman tanpa mempedulikan notifikasi handphone. Dan atau kalian punya hobi, mungkin kalian bisa melakukan hobi itu tentunya tanpa melibatkan gadget sedikit pun. Seperti saya, ketika saya sudah burn out, saya sudah susah sangat berpikir, saya akan mematikan gadget saya. Saya tidak menyetel musik. Pokoknya saya menghiraukan handphone saya. Saya akan menggambar. Jadi ketika saya menggambar, saya akan menggambar apapun itu. Saya menggambar apa yang ada di otak saya. Ketika saya menggambar huruf A, saya akan menggambar. Dan tiba-tiba di otak saya ada huruf B, saya akan menggambar huruf B. Gunakan hobi kalian untuk mendapatkan itu. Kalau handphone kalian canggih, ya pasti handphone anak zaman sekarang pasti canggih atau orang zaman sekarang pasti canggih. Gunakan fitur pembatasan waktu perangkat atau kalau di Google Play itu ada namanya Family Link. Jadi kita bisa mengatur kapan HP nyala, kapan HP itu mati, kapan kita harus membuka aplikasi ini, kapan buka aplikasi itu. Kesimpulannya adalah kurangnya stimulasi atau rangsangan informasi yang sangat cepat yang dapat menaikkan dopamin kesenangan secara instan. Hidup lebih tenang dan tentunya lebih produktif dan berkualitas. Menurut Chris, kualitas hidup kita meningkat ketika kita memperhatikan kegiatan kita. Dan menurut saya itu benar. Ketika kita memperhatikan pola hidup kita, dan itu akan memengaruhi kehidupan. Jika terus-menerus terstimulasi, hidup terasa kacau. Intinya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dengan mengurangi stimulasi, kita mendapatkan produktivitas, fokus, ide, dan kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih.